Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sirah nabawiyah, tepatnya berkaitan dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa ini menjadi salah satu bahan yang harus kita pahami, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri toladan kita, suri toladan untuk seluruh umat manusia, khususnya umat muslim. Tak afdol rasanya jikalau seorang suri toladan kita, panutan kita tidak tahu tentang biografinya. Maka dari itu, mari kita bersama-sama belajar mengupas tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di tengah kabilah Bani Hashim, tepatnya di Makkah pada Senin 10 Rabiul Awal pada tahun gajah. Mengapa tahun kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut tahun gajah? Karena pada tahun yang sama Raja Abraha dari negeri Habasyah menyerang Ka'bah dengan pasukan bergajah. Motif utama penyerangan pasukan bergajah ini ialah rasa iri terhadap Ka'bah. Banyaknya bangsa Arab dari seluruh penjuru negeri yang datang beribadah menunaikan haji ke Ka'bah itu membuat iri Raja Abraha. Kemudian dia mendirikan sebuah gereja yang super duper megah, tetapi masih kurang diminati oleh masyarakat Arab. Sehingga datanglah ke Ka'bah untuk meruntuhkan Ka'bah. Abdul Muthalib sebagai penjaga Ka'bah menyerahkan sepenuhnya perlindungan Ka'bah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah itu sendiri, menjaga rumahnya dari maksud buruk Raja Abraha. Dia mendatangkan pasukan berupa burung ababil dengan membawa batu-batu yang sangat panas dan dilemparkan kepada pasukan bergajah, sehingga pasukan bergajah itu dapat dikalahkan atau dapat dipukul mundur. Dan akhirnya Ka'bah berhasil diselamatkan berkat bantuan Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasan utama kenapa tahun tersebut dinamakan tahun gajah. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Fil. Itu merupakan salah satu peristiwa besar yang terjadi ketika kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah anak dari Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Kedua orang tuanya berasal dari suku Quraisy yang terpandang dan mulia. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih berada dalam kandungan ibunda Aminah, ayahnya Abdullah meninggal dunia ketika melakukan perjalanan ke negeri Syam untuk melakukan perjalanan dagang. Abdullah meninggal di Madinah karena sakit. Kemudian ia dikuburkan di Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah yatim sejak dalam kandungan ibunya. Lahir dalam keadaan yatim, di tengah penyembah berhala, penindas yang lemah, bahkan pembunuh para kaum wanita. Tetapi cahaya yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa bersinar menyinari seluruh alam, rahmatan lil alamin. Setelah Aminah melahirkan, dia mengirim utusan ke tempat kakeknya Abdul Muthalib untuk menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran cucunya itu. Abdul Muthalib pun datang dengan perasaan sukacita dan bahagia. Lalu kemudian membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke dalam Ka'bah seraya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersyukur kepadanya. Beliau kemudian memilihkan nama Muhammad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dikhitan pada hari ke-7 seperti kebiasaan bangsa Arab waktu itu. Karena ibunya tidak mempunyai ASI yang cukup, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disusui oleh orang lain, yaitu Suwaibah, budak dari Aminah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disusui bersama dua orang lainnya, yaitu
Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya sendiri, dan juga Abu Salamah yang kelak menjadi sahabatnya. Kemudian dilanjutkan ibu susu kedua, yaitu Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini merupakan orang dari kampung yang memang datang ke Makkah untuk mencari anak susuan. Karena kebiasaan orang Arab pada saat itu mencarikan ibu susu untuk orang kampung atau orang pelosok. Mengapa orang pelosok? Karena orang pelosok di sini maksudnya bukan yang tertinggal zaman, tetapi orang pelosok di sini yaitu orang-orang yang masih memegang tata krama, sopan santun, dan ramah kepada orang lain, masih menggunakan keaslian bahasa, hingga Rasulullah SAW belajar bahasa asli dengan baik di bawah susuan Halimatus Sa'diyah hingga berumur beberapa tahun.